وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih memperkenalkan kita untuk duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu agama, mendengarkan nasihat, dan juga melakukan satu amal kebaikan yang lain. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita istiqomah untuk bisa melakukan ketaatan, melakukan amal ibadah, dan melakukan amal-amal baik yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Kita lanjutkan hadirin, masih tentang keutamaan adzan. Wa'an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Amin ya Allah ya Rabb. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad, idza sami'tumun nida, kalau kau mendengar an-nida, seruan, maksudnya adzan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Tsumma shallu 'alayya. Kemudian setelah itu, sebelum doa, ucapkan sholawat. Ucapkan apa? Sholawat. Begitu pula hadirin, sebelum adzan juga dianjurkan baca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Mau adzan juga mau kok. Begitu pula setelah adzan, Nabi perintahkan apa? Shallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Fa innahu, maka sebab sesungguhnya, man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku sholatan, satu kali, satu sholawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 10 rahmat dengan sholawat yang dibaca itu. Rumah, kemudian salullaha li, kemudian minta kalian semua untuk aku Rasulullah al-wasilah. Al-wasilah, apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah satu kedudukan yang atau derajat yang tinggi yang berada di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, dan tidaklah patut mendapatkan itu al-wasilah kecuali hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku mengharap saya mendapatkan kedudukan itu, kata Rasulullah. Faman sa'ala liyal wasilata, atau faman sa'ala li al wasilah, siapa yang mendoakan atau meminta kepada Allah untuk diri saya Nabi Muhammad, maksudnya al-wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi di sisi Allah, halat lahu syafa'ah, wajib baginya mendapatkan syafaat.
wajib baginya mendapatkan syafaat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ada sebelum doa baca alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim atau ajma'in. Kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salati qa'imah dan seterusnya sampai selesai doa. Kemudian ditambah doa yang lain, Rabbil walidayya berapa kali? 5 kali. Kemudian ditambah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah dan seterusnya. Allahumma la tahrimna khairama indaka li syarrima indana fadlan wa ihsana. Kemudian apa lagi? Allahumma barik lana fi auladina wa ahfadhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alhum minas shalihin dan seterusnya. Disunahkan membaca doa setelah azan kemudian dengan beberapa doa yang lain, sebab tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan setelah azan, tidak akan ditolak. Makanya pergunakan kesempatan setelah azan untuk berdoa, jangan sampai luput dari doa. Jadi sholawat, setelah sholawat kemudian doa azan, maka siapa yang melakukan demikian halat wajib lahu baginya asy-syafa'ah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar an-nida, mendengar azan, faqulu kama yaqulul muadzin, maka ucapkanlah kalian sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan hadirin. An Jabir radhiyallahu anhu. Hadis tentang doanya azan, riwayatnya banyak hadirin, bukan cuma satu sahabat, dua sahabat, cuma banyak sekali. Berarti menduduki hadis yang mutawatir. Riwayatnya banyak, bukan satu sahabat, tapi lebih dari dua. Lebih dari dua. Dari mulai an Abdullah bin Amr, an Abi Sa'id al-Khudri, sekarang an Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala hina yasma'u nida, siapa orangnya atau barang siapa yang mengucapkan hina, ketika mendengarkan azan, setelah mendengarkan azan kemudian mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wab'adhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tuflihul mi'ad. Ada yang kembali lagi, ya arhamar rahimin. Masalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati, berikan Muhammadan, kepada Nabi Muhammad al-wasilah, wasilah wal fadilah, dan fadilah. Wasilah kedudukan di surga, fadilah keutamaan. Wab'adhu, bangkitkan beliau Nabi Muhammad maqaman mahmudan, satu tempat kedudukan yang terpuji, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan wahai Allah. Siapa yang setelah doa membaca ini, apa kata Nabi Muhammad? Halat
wajib lahu baginya syafaatku yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Amin ya Allah. Wajib atas syafaatku bagi orang tersebut yang baca doa itu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Makanya hadirin itu sengaja pampang dipajang di masjid supaya diamalkan. Supaya diamalkan. Dan yang baca doa bukan muadzinnya saja. Bukan siapa? Bukan muadzinnya. Kalau bisa dibaca doanya itu bareng-bareng. Ya. Selesai berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim, bareng-bareng hadirin. Apa kan difotokopi? Maksud tahu atau hafal. Dibaca bareng-bareng. Sebab yang baca doa ini bukan hanya untuk muadzin, yang tidak ada pun dituntut untuk baca, dianjurkan untuk baca doa ini. Dan dapat pahalanya, dapat syafaat Nabi, bukan muadzinnya saja. Dimanapun panjenengan dengar ada, selesai ada baca doa. Doa mana hadirin? Ini salah satu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Salah satu jalan, mungkin dengan sholawatnya, mungkin dengan ini ada jalan apa? Baca doa itu Nabi Muhammad mengatakan halal wajib baginya mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian berikutnya hadirin kita lanjutkan dua hadis lagi, nanti kita bahas ini. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas. Nah, udah 4 sahabat ini. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya ia bersabda, man qala hina yasma'ul mu'adzin, siapa yang membaca ini setelah mendengar adzan, mendengar muadzin, apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinan, ghufira lahu dhanbuh. Siapa yang setelah adzan baca ini asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinan, maka apa? Dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang hadirin, kalau sampai dengar adzan kemudian enggak doa. Kenapa orang yang ngaji kok banyak keutamaan hadirin? Karena kalau panjenengan ngaji dengar seperti ini diamalkan, maka panjenengan dapat keutamaannya. Kenapa orang yang ngaji dengan orang yang enggak ngaji itu lebih banyak keutamaan orang yang ngaji? Karena seperti ini hadirin. Yang seperti ini tidak mungkin kita dapatkan di tempat selain pengajian seperti ini. Panjenengan langsung dengar, ya, langsung dinasehati, langsung diceramai, ya, kemudian terngiang-ngiang dalam pikiran dan benak panjenengan, kemudian diramalkan, maka panjenengan pulang menjadi orang yang punya keutamaan yang lebih dibandingkan yang lain. Makanya diamalkan. Ini bukan berlaku saat di masjid saja, dimanapun panjenengan berada. Mungkin di jalan, di pinggir jalan ada, kemudian dijawab adanya, selesai ada baca doa. Bebek adanya pirang-pirang tuh. Ini macam doa siji ada mana? Ya ya. Langsung ada. Ya cukup satu nanti. Cukup apa?
Satu. Ya, jadi nggak perlu dijauhi lagi. Kesel, ada orang ragu. Yang Melayu sing misalkan sing ngeta aja mulu, nah Tegal ada Brebes ada mana? Brebes ada Cirebon ada mana? Satu saja cukup. Tidak perlu berkali-kali. Yang terakhir dari bab ini, Wa'an Anas radhiyallahu anhu dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a doa la yuraddu, tidak akan ditolak, bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Manfaatkan sebaik-baiknya hadir adzan, setelah adzan doa. Doa berarti antara adzan dan iqamah. Kalau kita terus berdoa, maka insya Allah tidak akan ditolak doa. Ini janji yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita, hadirin. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dari apa yang kita dengarkan pada malam hari ini dan bisa kita amalkan. Fikih ini berkaitan dengan ibadah, artinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, hadirin. Dan tidak boleh tidak, labudda, kita pasti menjumpai, tidak mungkin kan. Kita pasti akan menjumpai, sekalipun mungkin jarang untuk dilakukan seperti tayamum misalnya, tapi kapan waktunya akan menjumpai. Makanya perlu dipelajari, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghalidu yang ketiga, al-ma'un najis au mutanajis. Yang ketiga adalah air yang najis atau air yang mutanajis. Wa huwa alladhi najusa liwuqu'in najasati fihi. Maksudnya apa? Air yang dihukumi najis ketika kejatuhan najis di dalamnya, maka airnya menjadi air najis atau air yang terkena najis. Halatu wuqu'in najasati fil ma', keadaan air yang terkena najis, keadaan air ya, atau keadaan jatuhnya najis di dalam air. Yang pertama, idza kana al-ma'u qalilan dunal qullatayn, apabila airnya itu sedikit, kurang dari 2 bulan. Airnya apa? Sedikit, kurang dari 2 bulan. Nanti 2 bulan kita jelaskan nanti. Ya tanajjasu mutlaqan bi mujarradi wuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Maka air yang kurang dari 2 bulan akan menjadi najis secara mutlak. Secara apa? Mutlak. Hanya dengan kejatuhan najis di dalamnya, walaupun airnya tidak berubah. Kalau airnya kurang dari 2 bulan, nanti 2 bulan itu berapa? Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Kalau kurang dari 2 bulan kejatuhan najis, tidak kelihatan atau tidak berubah airnya, baik warna, bau maupun rasa, kok tidak berubah, tetap najis. Paham ya? Ini kita akan alami hadir. Ada air 1 ember, ada 2 bulan, karena najis, tidak berubah. Cipretan banyu uyuh anaknya jenengan, uyuh kan di sebelah merah, anak banyu nak ember, cipret, aduh kecipretan,
Kemudian walaupun tapi tidak terasa orang mampu, airnya sedikit, maka najis hadirin. Paham ya? Yang kedua, keadaan air yang terkena najis yang kedua. Idza kana al-ma'u katsiran, apabila keadaan airnya itu banyak, kullataini fa aktsar, 2 kula atau lebih, ya 2 kula saja sudah cukup kena najis. Fala yatanajasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasira. Apabila airnya lebih 2 kula atau lebih, maka tidak akan najis. Maka tidak akan najis kecuali berubah, baik warnanya, au ta'muhu atau rasanya, au rihuhu atau baunya. 2 najis, 2 kula, 1 kolam, banyaknya airnya, kejatuhan najis, tapi berubah warnanya atau berubah baunya. Baunya sekolah gede, ketibanan telepon cair itu bisa jadi hadirin najis ya. Kalau berubah najis hadirin, kalau tidak berubah maka nggak najis. Sekalipun perubahannya itu sedikit tetap najis. Baunya baunya beda, sedikit tak perubahannya tetap najis. Sekalipun airnya bisa dipahami. Sampai di sini bisa dipahami. Alhamdulillah. Wa amal ma'i' idza waqa'at 'alaihi najasah, dan adapun cairan selain air, kalau ia terkena najis, hukumnya apa? Selain air, anak minyak lentik sabun gede, kejatuhan najis, kan itu cairan selain air. Bagaimana hukumnya? Kejatuhannya kecil, nggak berubah. Kalau selain air yang namanya cairan, kalau kejatuhan najis dihukumi najis, sekalipun cairan itu tidak berubah, maka menjadi apa? Najis. Waqa'at 'alaihi najasah fa'ahkum bin najasatihi wa in kanat katsiran wa lam yataghayyar. Sekalipun cairan itu banyak dan tidak berubah, pokoknya cairan selain air, maka dihukumi najis. Minyak tanah, kolam kena najis, semuanya menjadi najis, sekalipun itu banyak. Wal qullatani lughatan al-jarratani al-azimatan. Yang namanya qullatan, 2 kula, itu secara bahasa adalah 2 aliran besar secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara syariat, nanti kita jelaskan 2 kula hadirin. Ma waznuhu 500 ridlin. Ukurannya itu kalau pakai ukuran Baghdad, Irak, itu 500 retil. 500 apa? Retil. Itu ukuran Baghdad. Atau 565 ridlam jadiliyah. Atau kalau ukuran di kota Tahrir, Hadramut, itu sekitar 565 retil. Retil apa sih? Satuan apa, mungkin ada ember atau ada apa gitu. Wabil maqalis al-haditha, adapun dikiaskan dengan, disamakan dengan ukuran zaman sekarang, itu 217 liter takriban, 217 liter. 217 liter itu 2 kula. Besar
besarnya seberapa? Monggo dihitung dewek. Nganggo aqua sing seliteran. Ya orang seribu dua aqua nganggo resiko yang tanah yang menang. Ente ngangsu 217 kali. Itu segitu 2 bulan. Nah, ada yang mengatakan kalau pakai ukuran kubik itu 60 cm kubik. Sentimeter ya bukan meter. 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi. Ini sudah 217 liter kurang lebih. Itu sudah 2 bulan. Sekarang kita lihat kira-kira kolamnya jenengan ukurannya berapa. Kalau kolamnya orang dahulu besar-besar jadi kita percaya. Kolamnya orang dahulu besar. Orang gunanya dicilik ini pas pulas sudah lepor. Betul ya orang. Pas pulas karena nanti sore-sore jam terus turun asar terus bubur. Ya senang renang itu, ngurasin orang senang. Ya orang dulu yang kolamnya masih besar-besar renangin nanti. Sekarang tidak ada. Sekarang umai sederhana, minimalis, ya kadang kolamnya juga kan kecil. Ya, ini diperhatikan kalau 2 kolam, makanya orang dulu kenapa kok kolamnya besar-besar? Mereka mungkin nggak hafal dalilnya hadirin, tapi mereka manut apa jari kiai, manut apa jari ulama. Ulama ngomong sudah beres gede, jadi kalau kejatuhan najis nggak apa-apa. Tapi kalau sedikit kejatuhan najis, buang KB atau mungkin ditambahi air supaya 2 bulan sehingga airnya menjadi air suci kembali. Ada caranya nanti. Ya. Wa huwa ma yusawi asratan kan kama qala ba'duhum wal kullatani asratun minatan kada ada tahliluhu bi ghairi syak. Ya, ada yang mengatakan pakai tangki. Ya, tangkinya ukurannya berapa? Wah, sekitar 10 tangki. Ya, 10 berapa? Tangki itu pokoknya dengan apa sih di elin 200 pitulah sekitar 217 liter. Ya, yang orang percaya monggo diukur sendiri-sendiri. Mungkin pakai ukuran minyak tanah. Ada salah tiga ya. Ini kira wong sing ora dodolan coba itu 217 kali. Itu 2 bulan. Kita lanjutkan hadirin. Masailu fil ma'il mutanajjis. Masalah di dalam air yang terkena najis. Idza kana al-ma'u katsiran. Ini masalah yang pertama. Apabila ada air yang banyak, wa waqa'a fihi najasa, kemudian kejatuhan najis, walakin syakakna, akan tetapi kita ragu-ragu. Hal taghayyara amla, apakah berubah atau tidak? Airnya banyak, lebih dari 2 bulan, kejatuhan najis, tapi kita ragu-ragu. Ini airnya berubah enggak ya? Kayone panas dari kayone. Ragu-ragu hadirin, apakah berubah atau tidak ragu-ragu? Fahal tajuzu taharatu bih? Apakah boleh bersuci dengan air tersebut? Jawabannya apa? Tidak boleh. Jawabannya boleh, perkiraannya itu boleh. Syak. Iya, ragu-ragunya berubah atau tidaknya. Kalau airnya air 2 bulan atau lebih, air banyak, kejatuhan najis. Kan kalau kejatuhan najis airnya nggak berubah kan nggak apa-apa, tetap bisa dipakai. Ini kita ragu-ragu berubah atau enggak. Ya, kayak mabune ada, cuma ragu-ragu. Ya, dirasakan, rasanya pada bentawa. Ragu-ragu, tapi airnya banyak. Kita ragu-ragu kejatuhan najis, tapi ragu-ragu berubah. Bukan ragu-ragu kejatuhan najisnya, ragu-ragu berubah atau tidaknya. Bagaimana hukumnya? Boleh tak mengharum dengan air tersebut? Menurut jenengan nggak boleh.
menurut fikih boleh hadirin. Nah, jawabannya seperti itu. Naam, ya, tajuzut taharratu bihi. Iya, boleh bersuci dengan air tersebut. Kenapa? Ini alasannya. Li'annal asla fihi taharun, sebab air tersebut hukum asalnya suci. Airnya banyak suci. Kemudian kita ragu-ragu berubah atau enggak, perubahannya jelas. Kitanya ragu, maka tetap boleh menggunakan air tersebut. Kecuali jelas, mau kita, kita berubah. Rasanya lain, berubah. Ya, boleh. Ragu-ragu. Airnya banyak, kejatuhan najis, tapi ragu-ragu berubah atau enggak, maka tetap boleh menggunakan air tersebut. Sehingga ilmu fikih itu perkiraan nanti, bukan apa? Perkiraan itu perkayaan. Yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran, apabila airnya banyak, wa taghayyar, kemudian berubah airnya. Walakin syakakna, akan tetapi kita ragu-ragu hal taghayyur bi tahirin binajisin fama hukmuhu, tapi kita ragu-ragu dia berubahnya dengan sesuatu yang suci atau berubahnya dengan sesuatu yang najis. Misal kolam jenengan lama nggak dipakai, keluar kotak sebulan, betul lumut, keluar apa? Lumut, airnya banyak. Ya, keluar lumut lah, ada ini, ada lagi, kemudian airnya berubah, baunya nggak seperti air sebelumnya. Kita ini ragu-ragu, ini berubahnya dengan sesuatu yang suci karena lumut, ya namanya kan mujawir, bukan mukhalif. Lumut kan mujawir, berubahnya karena lumut atau karena najis, kita ragu-ragu. Fama hukmuhu, bagaimana hukumnya air tersebut? Ayo jawab. Jawabannya kira-kira apa? Hukumnya apa? Kita nggak tahu nih. Yang berubah airnya berubah nih, baunya enggak. Cuma kita ragu-ragu mungkin bau kaktus curut, atau misal kucing masuk kemudian bawa bangkai masuk ke situ, berubahnya karena itu, atau mungkin karena perubahan bau disebabkan lumut dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Boleh ngomong lumut dong, kita kan ngomong boleh. Barang nonton kucing bawa curut, itu bingung maning. Jawabnya najis. Ayo. Bagaimana hukumnya? Hukumnya air itu suci atau enggak? Jawabnya ragu-ragu ya. Nah, kita jawab nanti. Nahkumu bil taharatihi, kita menghukumi air itu dengan suci. Hukumnya apa? Suci. Li'annal asra fil ma'in taharah, sebab hukum asalnya air itu suci. Maka dihukumi suci. Paham ya? Nah, ini kan banyak kejadian seperti ini. Kita ragu-ragu, airnya banyak satu kolam. Kalau mau boleh balem, dan balemnya apa ya? Balem di kolam ini, balem apa ini? Balem karena lama diamnya, karena ditinggal nggak pernah dikuras sekian bulan, atau karena lumut, atau karena dender, atau karena apa? Kita bingung, ragu-ragu. Maka tetap dihukumi suci. Jadi pahami hadirin. Permasalahan yang ketiga, idza kana al-ma'u katsiran, apabila airnya itu banyak, wa taghayyara bin najis, dan berubah karena najis, summa ba'da fatra syakahna, kemudian setelah beberapa waktu kita ragu-ragu, ini air sudah berubah, air banyak nih, kena najis, berubah. Setelah beberapa lama kita ragu-ragu, hal zala taghayyur amla, apakah hilang perubahan itu atau belum?
atau tidak hilang. Famal hukmu, bagaimana hukumnya? Ada air banyak kena najis, berubah dia, airnya berubah. Kemudian setelah beberapa saat kita ragu-ragu apakah hilang perubahannya atau belum. Sebab nanti ada hukum lagi hadirin, nanti akan ada bahwa air yang najis kemudian berubah ketika hilang perubahannya itu, mungkin karena diam yang lama di tempatnya atau karena yang lain, nanti akan kita jelaskan. Maka air yang najis yang berubah itu berubah kembali menjadi suci. Nanti ada hukumnya. Nah sekarang ini, kalau seandainya air banyak berubah karena najis, kemudian setelah beberapa waktu kita ragu-ragu sudah hilang belum perubahannya, bagaimana hukum air itu? Hukumnya najis. Kenapa? Karena li'annana tahaqqaqna najasa, sebab kita sudah yakin sebelumnya ini najis. Ya, pada fatrahnya setelah beberapa waktunya kita ragu-ragu, maka yang diambil yakinnya sudah najis kok, diambil yakinnya. Paham ya? Diambil yang yakin bahwa air itu najis, maka air itu najis. Kecuali setelah beberapa lama perubahannya hilang, yakin, nah sudah tak bau lagi, sudah enggak berasa lagi, sudah tidak berwarna lagi, perubahannya hilang, maka air itu kembali menjadi air suci. Nanti akan ada bahasanya nanti. Kita lanjutkan nanti. Al-ma'fuwat minan najasa bil ma'. Najis-najis yang dima'fu, yang dimaafkan di dalam air. Yukhfa fil ma'i wal ma'i anna anil najasa allati la yudriku hatta al-basar al-mu'tadil. Dimaafkan di dalam air dan cairan, bukan hanya air tapi cairan, dari najis yang tidak terlihat mata. Al-basar al-mu'tadil, mata yang normal. Jadi tidak perlu pakai mikroskop. Pakai najis atau orang tak dalam mikroskop mana? Tidak perlu nanti. Mata yang normal. Sekiranya ada najis yang tidak terlihat oleh mata yang normal maksudnya. Ada orang yang punya kelebihan matanya bisa tembus pandang misalnya. Kemudian lihat, wah ini kan bukan mata normal hadirin, atau mungkin pakai alat tertentu, bukan alat normal. Ya. Kemudian melihat bahwa air itu kena najis atau cairan itu kena najis, maka tidak dipakai. Yang dipakai mata normal. Kalau tidak bisa terlihat dengan mata normal, atau kejatuhan bangkai wal maitatil lati la damalaha sa'il, atau kejatuhan bangkai yang darahnya tidak mengalir. Hewan bangkai yang jadi hewan yang darahnya tidak mengalir. Wahyallati, maksudnya bagaimana? Hewan yang idza syuqqa minha udhun, apabila disobek itu badannya atau salah satu anggota badannya, lam yasil damuhu, maka tidak mengalir darahnya. Kadubah, seperti lalat. Seperti apa? Lalat. Coba lalat dimutilasi, darahnya nggak keluar. Sikilnya dipotong satu, nggak keluar darahnya. Bisyartai, dengan dua syarat. Najis, air atau cairan dimaafkan apabila kejatuhan najis yang tidak terlihat mata, atau bangkai yang tidak mengalir darah apabila disobek anggota badannya, dengan dua syarat. Yang satu, alla yakuna bi fi'li, bukan disebabkan perbuatan seseorang. Artinya bukan disengaja. Kalau disengaja, laler mati, cemplungan apa? Kolam. Ya, atau dicemplungkan di air, di cairan sengaja, maka hukumnya apa? Najis, karena dilakukan seseorang disengaja. Yang kedua, wa alla
yughayyiru ma waqa'at fihi, ya, dan tidak merubah sifat-sifat air, ya, apa yang jatuh di dalamnya itu tidak merubah sifat air, ya, kalau merubah sifat air itu maka najis, tidak dimaafkan lagi najisnya. Kalau tidak merubah sifat air maka dimaafkan, kalau tidak terlihat oleh mata. Paham ya? Apa contohnya ini? Tidak terlihat mata ya? Najis yang misalkan dibawa oleh capung atau oleh kupu-kupu atau oleh burung, ya, enggak lihat hadirin kita. Atau mungkin sesuatu yang terlihat oleh mata. Apa contohnya? Ada nggak contohnya? Dulu sempat boleh contohnya ya. Yang penting satu, bukan disengaja, bukan perbuatan seseorang, itu terjadi alami. Yang kedua syaratnya tidak merubah sifat-sifat air. Oh, itu syaratnya. Kita lanjutkan. Turku tadhiril ma'in najis. Beberapa jalan untuk mensucikan air yang najis. Ada 3 jalan. Nah, tadi yang saya sampaikan nih, ada 3 jalan. Air yang najis bisa suci kembali dengan 3 jalan. 3 jalan ini kalau salah satu itu ada ya sudah cukup hadir. Yang pertama, yadhuru binafsih. Yang pertama, air tersebut suci dengan sendirinya. Air yazulat taghayyur bitulil maqdi wa dzaka idza kana kullataini fa'akthar. Hilang perubahannya ini dengan lamanya diam di tempat itu. Dengan catatan air ini 2 kulah atau lebih. Banyaknya 2 kulah atau lebih. Najis nih, kena najis, air kena najis, berubah dengan sendirinya, dengan lamanya ada di tempat itu. Misal ngedek derek, ngedek sendiri, karena lama di tempat itu jadi berubah sendiri, hilang perubahannya, maka air yang tadinya muka najis menjadi air suci kembali. Cara yang pertama, cornam baiwis, anak kolam kena bangcorkan saja sampai berubah dengan bagaimana hukum airnya? Hukum airnya menjadi suci kembali. Bisa dipahami? Yang kedua, yadhuru bi idhafatil ma'i alaih. Yang kedua, bisa menjadi suci apabila ditambah air suci. Air najis wa yakuna ba'da dzalika kullatan fa'adar, dengan catatan setelah ditambah airnya itu jadi 2 kulah atau lebih. Air 1 kolam, kolamnya 2 kulah, cuma isinya separuh dong. Berarti kan gak ada kena najis, tambahin lagi sampai penuh. Gimana hukum airnya sekarang? Menjadi suci. Paham ya? Wa yakuna ba'da dzalika kullatin fa'dar, dengan catatan setelah ditambah airnya menjadi 2 kulah atau lebih. Wa hadza ma yusamma bil mukatsarati, inilah yang dinamakan dengan al-mukatsarah. Al-mukatsarah. Wa la yadhuru bi idhafati najisin 'alika wa tapi enggak boleh ditambah dengan najis. Ya, kurang 2 kulah ditambah, duyui bareng-bareng. Tak boleh, tambah najis ya najis. Yang ketiga, al-yadhuru bi nuqsanil ma'. Yang ketiga, caranya dengan cara dikurangi airnya. Bisyarti amla yang usul baqi an kullatain. Air bukan najis, tahu nih, tak kurangi, kalau dikurangi najisnya hilang. Bagian-bagian yang terkena najis dibuang, dengan syarat setelah air yang kena najis ini dibuang, air yang masih ada itu harus 2 kulah atau lebih. Harus 2 kulah atau
Tapi maka air tersebut menjadi suci kembali. Wallahu a'lam. Masailu fil ma'i, permasalahan di dalam air. Lana usulul wajib, bagi kita ini mandi wajib, au wudu'ul wajib, atau wudu yang wajib. Wa ma'uha ghairu musta'mal, dan airnya itu tetap tidak musta'mal. Ma suratul dzalik, bagaimana gambaran itu? Nah, ini tebak-tebakan nanti. Mandinya mandi wajib, wudunya wudu wajib, tapi airnya tidak musta'mal. Keadaannya apa itu? Keadaan apa yang seperti itu? Mandi wajib. Harusnya mandi wajib kan basuhan, setelah basuhan mandi wajib kan menjadi air, tapi airnya tidak musta'mal. Apa itu? Wallahu tebakannya pun diukur apa? Nanti. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا
ada yang tanya, cuma kalau kita buka pertanyaan waktunya nggak cukup. Berarti nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas sampai jamnya ada jam 7:05. Nanti kita bahas permasalahan fikih sampai jam 7:00 jam setengah 7 lebih 10 ya. Jam 6:40 nanti sisanya kita tanya jawab. Kalau tanya jawab dibuka maka nggak akan cukup waktunya, sebab permasalahan fikih ini lebar dan luas nanti. Lebar dan luas. Ada yang tanya LBA, hukumnya air kolam besar ada ikannya. Bukan itu saja, pertanyaannya banyak. Hukum sumur mambune balem, hukum sumur bau belerang, hukum air bau belerang, wudu nang kali aliran airnya sedikit, cuma airnya banyak tapi alirannya sedikit. Nah pas nang aliran kue ada telepon. Ini ada hukumnya hadirin. Pertanyaannya banyak, ya kan dulu tak takon di sini. Banyak pertanyaannya. Nanti akan kita sediakan waktu pertemuan-pertemuan yang akan datang. Atau begini, malam Selasa yang akan datang, kita akan menyiapkan pertanyaan yang sudah dicatat dari rumah dengan pembahasan yang sekarang. Jadi malam Selasa minggu depan saya nggak perlu buka pertanyaan lagi. Pertanyaan yang panjenengan mau tanyakan hari ini yang tadi sudah saya sebutkan kisi-kisinya ditulis. Nanti malam Selasa kita jawab. Sebab kalau permasalahan atau mungkin dikumpulkan di grup ya, nanti malam Selasa yang akan datang kita jawab. Sebab kalau saya jawab di grup, yang nggak ikut grup nggak akan tahu kasihan. Tapi tetap nanti dikoleksi itu pertanyaan baik lewat tulisan atau lewat grup. Nanti malam Selasa yang akan datang ya kita jawab. Insyaallah Allah masih berkah waktunya sehingga bisa lebih manfaat ilmu yang kita dengarkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pengajian tetap berjalan ya. Allah besok tetap pengajian malam Kamis, malam Sabtu dan pengajian-pengajian yang lain ya. Insya Allah itu berjalan walaupun ini berbarengan dengan haul Solo. Bagi yang tidak berangkat tetap ngaji di tempat ini ya. Walaupun mungkin hanya sekedar baca Yasin tahlil khusus dihadiahkan kepada Sahibul Haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tetap hadir nanti ada Imam Marno yang akan memimpin Yasin tahlil. Hari Rabu malam Kamis juga ada sholat maghrib dan pengajian malam Sabtu tetap kita jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang bisa hadir haul Solo hadir monggo. Yang bisa hadir haul Solo monggo. Dipersilahkan untuk hadir. Insyaallah barokah. Jangan sampai tak hadir kalau punya uang, punya kendaraan, punya harta, diusahakan untuk hadir ya. Kalau orang yang mulia itu bisa menghidupkan hati kita yang mati, insya Allah barokah. Kemudian yang berikutnya sedekah dan infak setelah sholat kita tetap galakkan hadirin karena ini juga penting berkaitan dengan manfaat dan barokah ilmu yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan setiap rupiah yang panjenengan berikan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganti berupa keberkahan dan berbahagia. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.